Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Sabrina Juliani. Di sini akan mempresentasikan tentang pedoman penulisan karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah ini makalah, seminar ilmiah, dan laporan lengkap atau penelitian pengabdian kepada masyarakat, tugas akhir, dan laporan praktik kerja lapangan. Terdiri atas halaman-halaman pemula isi dan bahan-bahan acuan. Yang pertama, penulis karya ilmiah menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia baku yang pedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Yang kedua, penggunaan istilah bahasa Indonesia berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang ketiga, penulisan abstrak menggunakan bahasa Indonesia baku atau bahasa Inggris, dan penulisan ringkasan menggunakan bahasa Indonesia baku. Pengetikan jenis huruf. A. Naskah ditulis dengan komputer menggunakan huruf Times New Roman ukuran font 12 dengan tinta berwarna hitam. B. Judul bab menggunakan huruf Times Roman ukuran font 14 dan dicetak tebal atau bold. Yang ke C. Isi, tabel, dan gambar dapat menggunakan huruf Times Roman minimal ukuran font 10. Penulisan keterangan pada tabel dan gambar menggunakan Times Roman ukuran font 10. E. Huruf miring atau italik digunakan untuk nama ilmiah atau kata Latin atau kata asing yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. L. Sistem penulisan tiap awal paragraf harus ajek atau konsisten menggunakan identitasi masuk papan, ketukan atau 1,27 cm. G. Lambang huruf Yunani, simbol, dan gambar yang tidak dapat diolah dengan komputer diperbolehkan ditulis dengan rapi menggunakan tinta hitam. Jarak atau spasi. Secara umum, seluruh naskah ditulis dengan 1,5. Yang kedua, spasi 1 digunakan untuk judul bab, judul subbab, judul subbab, judul tabel, dan judul gambar. Yang ketiga, spasi 1 digunakan untuk isi tabel, gambar, daftar tabel, daftar gambar, catatan kaki, dan daftar pustaka. Yang keempat, spasi 1,5 digunakan untuk jarak antara judul tabel dan tabel, antara tabel dengan sumber, antara keterangan dan sumber naskah ke sub-sub dan sub-sub ke naskah, antar daftar pustaka. 1 digunakan untuk judul bab, judul subbab, judul subbab, judul tabel, dan judul gambar. Yang keenam, spasi 1,5 digunakan untuk jarak antara judul tabel dan tabel, antara tabel dengan sumber, antara keterangan dan sumber, naskah ke subbab dan subbab ke naskah, antara daftar pustaka. 7. Spasi 2 digunakan untuk jarak antara naskah dan judul tabel, antara naskah dan gambar, antara keterangan tabel dan naskah, antara judul, gambar, dan naskah berikutnya. Yang ke-8 yaitu spasi 3 digunakan. Yang pertama, antara judul bab ke subbab atau naskah. Yang kedua, antara kata judul, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dengan baris pertama pada halaman judul tersebut. 9. Jarak atau jumlah ketukan antar kata dalam tulisan. Formula atau rumusan persamaan. Nomor urut formula atau rumus matematis, rumus suatu reaksi kimia.
dan persamaan lainnya ditulis dengan angka dalam kurung ditempatkan pada batas tepi kanan yang dihubungkan dengan titik-titik. Penulisan suatu catatan kaki harus mengandung informasi lengkap nama penulis atau orang, tahun penulisan atau ucapan, judul tulis, tempat penerbit atau makalah atau ucapan dibacakan. Yang kedua, nama penulis ditulis mulai dengan nama belakang terlebih dahulu, diikuti nama depan yang disingkat. Abstrak. Tujuan abstrak ini memberikan informasi ringkas tentang makalah ilmiah. Informasi tersebut memiliki ada 3. Yang pertama, tujuan atau masalah utama. Yang kedua, ringkasan metodologi. Dan yang terakhir, temuan atau kesimpulan utama. Yang pertama, informasi tentang sumber pustaka dapat mungkin lengkap dengan urutan sebagai berikut: nama penulis, tahun penerbitan, judul tulisan atau informasi, nama penerbit, tempat penerbit atau pengucapan khusus untuk buku dan makalah, dan yang terakhir jumlah halaman untuk buku teks, halaman untuk artikel dalam proceeding atau jurnal atau buku editorial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.